wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Maharani dengan NPM 232100151, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dalam ekonomi global serta dampaknya bagi Indonesia. Jadi, mari langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Kebijakan pertama yaitu kebijakan moneter oleh Federal Reserve. Federal Reserve bertanggung jawab atas kebijakan moneter di Amerika Serikat. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga, mencapai tingkat pengangguran yang rendah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. The Fed ini menggunakan beberapa instrumen utama, yaitu yang pertama, suku bunga acuan atau Federal Fund Rate, yaitu salah satu alat utama untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka dengan melibatkan pembelian dan penjualan surat utang pemerintah untuk mengatur likuiditas di pasar. Dan yang ketiga, yaitu cadangan wajib bank, yaitu dengan mengatur dana yang harus disimpan bank di The Fed untuk memastikan stabilitas sistem perbankan. Kebijakan kedua, yaitu kebijakan fiskal. Pemerintah federal Amerika Serikat juga menggunakan kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran dan pajak, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengelola siklus bisnis. Dalam situasi resesi, pemerintah dapat menerapkan stimulus fiskal seperti yang pertama, pemotongan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan yang kedua, peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur dan bantuan sosial. Lalu, kebijakan ketiga yaitu regulasi perbankan dan perlindungan konsumen. Setelah krisis keuangan 2008 lalu, Amerika Serikat memberlakukan reformasi besar melalui Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act. Undang-undang ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan besar dan melindungi konsumen. Beberapa poin penting dalam undang-undang itu yaitu yang pertama, pembentukan Customer Financial Protection Bureau untuk mengawasi layanan keuangan kepada konsumen. Dan kedua, pengawasan ketat terhadap bank, too big to fail. Dan yang ketiga yaitu persyaratan modal dan likuiditas yang lebih tinggi bagi bank. Lalu, yang keempat di sini ada globalisasi dan peran dolar Amerika Serikat. Sebagai mata uang cadangan utama dunia, dolar Amerika Serikat berperan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Kebijakan moneter Amerika Serikat seperti pengetatan suku bunga sering mempengaruhi arus modal ke negara berkembang, nilai tukar, dan harga komoditas global. Lalu di sini kebijakan kelima yaitu inovasi keuangan dan regulasi teknologi keuangan atau fintech. Amerika Serikat merupakan rumah bagi banyak inovasi dalam teknologi keuangan. Pemerintah dan regulator seperti SEC dan OCC terus menyesuaikan regulasi untuk mengawasi aset digital, cryptocurrency, dan layanan keuangan berbasis teknologi agar inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Lalu, apa saja sih dampak-dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk negara tercinta kita? Yuk kita bahas. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat, terutama di bidang moneter dan keuangan, seringkali berdampak besar terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengingat keterkaitan pasar keuangan global dan peran dominan dolar Amerika dalam perdagangan internasional. Setiap perubahan kebijakan di Amerika Serikat dapat menimbulkan efek domino. Berikut ini adalah contoh dan dampak-dampaknya. Yang pertama yaitu perubahan suku bunga The Fed ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan. Dampaknya adalah yang pertama, aliran modal asing keluar atau capital outflow, yaitu posisi di mana investor global cenderung menarik dananya dari negara berkembang termasuk Indonesia dan memindahkannya ke Amerika Serikat yang dianggap lebih menarik dan lebih aman. Lalu yang kedua, tekanan terhadap rupiah. Permintaan dolar meningkat sementara rupiah yang melemah, ini bisa memicu inflasi impor dan menambah beban utang luar negeri yang berbasis dolar. Yang ketiga, ada kenaikan biaya utang pemerintah dan korporasi. Obligasi Indonesia jadi kurang kompetitif dibandingkan obligasi Amerika Serikat, sehingga biaya peminjamannya bisa meningkat. Lalu contoh kedua, yaitu kebijakan fiskal Amerika Serikat dan stimulus ekonomi jika pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan stimulus fiskal yang besar-besaran. Dampaknya adalah yang pertama,
yaitu permintaan global terhadap barang mentah meningkat yang menguntungkan Indonesia sebagai eksportir komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Yang kedua, peningkatan inflasi global. Jika permintaan dunia naik tajam, harga energi dan bahan pangan bisa ikut naik dan mempengaruhi stabilitas harga domestik di Indonesia. Lalu contoh yang ketiga yaitu ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan proteksionis atau konflik perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat bisa menciptakan yang pertama lagi volatilitas pasar modal, yaitu IHSG dan nilai tukar rupiah sering berfluktuasi akibat sentimen negatif dari investor asing. Lalu gangguan pada ekspor Indonesia, terutama jika perdagangan global melambat karena langkah proteksionis atau ketidakpastian kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Lalu contoh keempat ada peran dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global, ketergantungan pada dolar. Karena sebagian besar transaksi internasional menggunakan dolar, Indonesia harus menjaga cadangan devisa untuk stabilitas nilai tukar tersebut. Terus ada resiko ketimpangan neraca pembayaran, di mana perubahan nilai dolar mempengaruhi harga impor dan ekspor, serta pembayaran utang luar negeri. Dan yang terakhir yaitu kelima, pengaruh terhadap inovasi dan regulasi fintech kebijakan Amerika Serikat terhadap kripto dan fintech. Yang ini berdampak untuk menjadi referensi bagi regulator Indonesia seperti OJK atau Bank Indonesia dalam merumuskan regulasi aset digital. Lalu mempengaruhi perkembangan startup keuangan di Indonesia karena banyak inovasi berasal dari perusahaan teknologi Amerika Serikat. Itu dia dampak-dampak dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kebijakan keuangan Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus sigap dalam merespon perubahan kebijakan global dengan instrumen yang tepat untuk menjaga stabilitas moneter, nilai tukar, dan kepercayaan masyarakat. Baik, telah kita bahas kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap keuangan global dan pengaruhnya atau dampaknya untuk Indonesia. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.